Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Berjumpa kembali di dalam doa pagi. Kita sebentar akan memuji, menyembah Tuhan ya. Kita cari wajahnya, ayo sungguh-sungguh datang di hadapannya. Pasti kita akan dapat berkat-berkatnya. Siapkan hatimu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Lawat kami ya Tuhan, kami cari wajah-Mu, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, menantikan Engkau, menikmati hadirat-Mu. Biarkan kami Tuhan boleh mendekat terus kepada-Mu dan menerima berkat-berkat surgawi daripada-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami siap menyembah-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Katakaralata shikiri bikatara tata syakaralapu. Urapata shikiri bikara. Thank you. Kau baik Tuhan, terima kasih. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Pagi hari ini kami bawa kepadamu Tuhan, korban syukur kami Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, pagi hari ini kami bawa kepadamu Tuhan, korban syukur kami Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban
Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir Tuhan, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih Tuhan, kami sungguh cintakan Kau, kami kagum akan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa penyembahan Mari kita katakan sama-sama bahwa setiap kami ini menjadi pengakuan iman kami. Thank you Tuhan. Thank you. Terima kasih. Haleluya. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Sama-sama katakan, kami cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau, Yesus. Ini seruan hati kami pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang menilik hati setiap kami Tuhan. Biar ini menjadi pengakuan iman kami pagi hari ini. Apapun kondisi kami, keadaan kami Tuhan,
Kami tetap mau cinta Kau Tuhan. Kami tetap mau memuji Engkau Tuhan. Kami tetap mau menyembah Engkau Tuhan. dengan segenap Oh, terima kasih Tuhan. hati Dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Sekali lagi sama-sama katakan, kami cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Akal budi, ku cinta akal budi, ku cinta Kau. Oh, kami sembah Tuhan. Mari angkat suara kita, sembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang setia. Kita bawa korban syukur kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia, layak disembah. Terima kasih kami bersyukur, Kau sungguh baik Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Yang ku cinta, hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenal-Mu selalu, Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau, hanya Kau Tuhan.
hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau yang ku sembah, suci, layak, Engkau layak, sungguh ku cinta Kau. Sekali lagi sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah, suci, layak, Engkau layak, sungguh ku cinta, layak, Engkau layak, sungguh ku cinta, layak, Engkau layak, sungguh ku cinta Kau. Masando, masande, ajar kami menyembahmu, meninggikanmu, Yesus. Haleluya, oh Jesus. Pagi hari ini biarkan kami mendekat kepadamu ya Tuhan, di dalam tahtamu, di dalam hadiratmu. Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau Tuhan, Bapa kami. Ajar kami anak-anak-Mu ini mengenal kasih-Mu lebih lagi. Ajar kami mengenal jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Rencana-Mu yang sempurna bagi kami semua. Tuhan, biarkan kami boleh duduk tenang, menikmati hadirat-Mu,
menikmati kasih-Mu, bahkan menikmati jamahan-Mu ya Tuhan. Yang lemah boleh dikuatkan kembali ya Tuhan. Iman kami yang goyah, kami Tuhan boleh menjadi kuat kembali untuk melangkah kepada jalan-jalan yang sudah Engkau tentukan. Hidup ini memang tidak mudah Tuhan, tapi bersama Engkau kami bisa. Roh Kudus, teguhkan kami. Biarkan hati kami pagi hari ini dipenuhi oleh gelora cinta, gelora kasih akan Engkau, akan hal-hal sorgawi. Lawat setiap kami, lawat anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarkan kami pagi hari ini boleh menerima mana yang terbaik, firman yang dari sorga. Urapi telinga yang mendengar, urapi hamba-Mu yang berkata-kata oleh urapan Roh Kudus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Saya digerakkan Tuhan, saya ingin sharingkan sesuatu hal mengenai doa. Perikopnya adalah nasihat mengenai doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Hari-hari ini adalah hari yang mungkin susah bagi sebagian besar orang. Kita mengalami banyak hal, mengalami satu fenomena bahkan pandemik, banyak yang terimbas, yang membutuhkan jawaban doa, bahkan mujizat. Bukan hanya terobosan-terobosan dalam kreativitas, tapi somehow kita perlu yang namanya mujizat. Kekuatan manusia ada batasnya, tapi kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu tiada batas. Manusia boleh berencana, manusia boleh melakukan aktivitasnya dan bagiannya, tapi ada batasnya. Jika kita dengan Allah melakukannya, maka perencanaan kita ataupun permohonan kita ataupun ada tantangan, ada raksasa di hadapan kita, ada Goliat di hadapan kita. Saya tidak mengerti apa tantangan dalam hidupmu. Bersama Tuhan saya mau katakan pasti bisa. Di dalam Yesus ada yang namanya jalan keluar. Amin. Saya akan sharingkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-11. Mulai ayat yang ke-22. Kalau kita baca perikopnya, nasihat Yesus tentang doa, pohon ara yang sudah kering. Tapi saya langsung loncat di ayat yang ke-22. Hingga kita baca nanti di ayat yang ke-25 ya. Markus 11 ayat 22, begini pembacaan firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Wow. Pagi hari ini percaya ya kepada Tuhan. Ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Nah, dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam ayat 22, sengaja saya kutip di sini kata-kata Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Saya sangat yakin setiap Bapak, Ibu, Saudara semua pasti percaya kepada Allah, apalagi kita ini anak-anak Tuhan dan orang Kristen. Tapi yang dimaksudkan di dalam terjemahan bahasa Inggris sebetulnya bukan hanya percaya saja, percaya sekedar menjadi orang Kristen dan sudah pergi ke gereja, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tapi Tuhan itu mau upgrade kita percayanya lebih lagi. Nah, perikopnya tema pada pagi hari ini saya berikan judul ya, doa yang mengubahkan. Nah, Tuhan mau ajarkan
bahwa percayanya ini harus percaya yang mengandung iman. Di dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan bukan percayalah kepada Tuhan, tapi have faith in God. Miliki iman di dalam Tuhan. Bukan sekedar percaya, ini lebih dalam, lebih kuat lagi sauhnya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa hanya menjadi orang-orang Kristen yang cukup bergereja saja, tapi Tuhan mau kita ini bertumbuh di dalam iman. Miliki iman, percaya di dalam Dia. Miliki alias hubungan yang lebih dalam, lebih dekat dengan Dia. Dan Tuhan akan berbicara banyak mengenai isi hati, mengenai kondisi hati dari manusia. Jika dia sudah menyinggung masalah iman, dia sudah mengajarkan kita masalah iman. Karena iman itu timbul di dalam hati. Percaya bukan sekedar percaya, tapi percaya lebih dalam. Nah, ketika orang itu sudah menyelam dalam bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan sendiri, ada hubungan yang sudah pulih dan ada kedekatan dengan Tuhan, maka iman itu nanti akan otomatis tumbuh. Bukan menjadi iman kanak-kanak, tapi iman yang meningkat, iman yang menerima mujizat, iman yang melakukan mujizat, iman yang bukan iman sekedar percaya, tapi iman yang bahkan meng-create dan membuat mujizat. Amin. Nah, pada pagi hari ini Tuhan mau ajarkan kita sesuatu mengenai doa yang mengubahkan lewat perikop Markus 11 ini. Ayat 23 kalau kita lanjutkan, ini yang pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, Yesus mengajarkan kita kalau harus berdoa, ya, doa dengan iman menghadapi masalah. Jangan lari dari masalah. Tuhan itu tahu bahwa hidup manusia di dunia yang sementara ini penuh problem, penuh dengan masalah dan gunung masalah. Bahkan diibaratkan masalah itu digambarkan seperti gunung menjulang tinggi. Kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana harus menghadapi masalah tersebut, harus memecahkannya. Tetapi firman Allah itu mengajarkan ketika kita hadapi masalah, ada waktunya masalah, tantangan hidup itu kita harus menghadapi dan mengatakannya dan berbicara alias memerintah dan menghardik kepada masalah itu. Ini yang Tuhan mau ajarkan. Ya, jadi juga ada perikop lainnya di kitab Matius itu dikatakan bahwa iman, jika kita memiliki iman biji sesawi saja, kita akan sanggup memindahkan gunung. Ini bukan sok-sokan keren-kerenan, tapi ini sesuatu yang alkitabiah. Ya, jadi bukan sekedar keren-kerenan, tapi ini firman Allah yang berbicara. Gunung masalah itu akan menyingkir dari hadapan Bapak Ibu semua jika kita berani mengatakan ini. Ini adalah jenis anak-anak Tuhan atau orang Kristen yang sepertinya mempunyai kekuatan ekstra di dalamnya karena sudah membangun hubungan dengan Tuhan. Imannya sudah bertumbuh. Nah, pada pagi hari ini saya berdoa, Bapak Ibu yang menyaksikan semuanya ini, jika engkau menghadapi masalah, ada waktunya kau harus berkata kepada masalah itu, mengatakannya seperti yang Tuhan Yesus katakan untuk menyingkir dari hidup kita, menyingkir, kita hardik keluar masalah itu daripada keluarga kita, dari pekerjaan kita, dari badan fisik jasmani kita. Bukan asal kita ini percaya, tapi kita tahu bahwa di dalam kita ini ada kuasa. Inilah iman yang diberikan oleh Tuhan. Kuasa nama Yesus itu yang akan sanggup menolong kita, melepaskan kita daripada rintangan dan halangan apapun. Jangan diam. Pada pagi hari ini, jangan biarkan kita ditekan oleh masalah. Bangkit dan gunakan imanmu. Aktifkan imanmu seperti yang diajarkan oleh Yesus. Jika kita tidak bimbang dan ragu loh. Karena itu ya,
ketika kita mengatakannya, jaga kata-kata kita. Kita harus belajar menghargai kata-kata yang keluar dari mulut kita ini. Karena apa? Tuhan itu pakai mulut kita. Sebenarnya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini punya mulut, Allah juga punya mulut. Mulut Allah selalu mengucapkan yang baik dan dia selalu mengucapkan dengan firman. Dan firman itu tidak akan pernah kembali sia-sia jika keluar dari mulut Allah. Bukankah kita ini ciptaan yang mulia? Kuduskan mulut kita dan biarkan mulut kita mengatakan hal yang baik, hal yang bukan hanya yang positif saja, tapi melebihi dari yang positif, yaitu kata-kata firman, kata-kata yang membangun. Karena ada kuasa. Firman itu bukankah dikatakan dalam Alkitab adalah seperti pedang roh. Ya, kita bisa menciptakan, create mujizat, create sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Memang kita tidak sempurna, tapi Tuhan itu ajarkan seperti itu. Ada yang mengatakan, waduh saya nggak punya iman seperti itu. Saya berdoa pada pagi hari ini. Minta kepada Tuhan, miliki iman itu. Iman biji sesawi itu. Tuhan tahu kok. Tuhan gak suruh kita miliki iman yang gimana gitu ya. Karena Tuhan itu ngerti kita ada keterbatasan. Iman biji sesawi aja. Seperti di courting sama Tuhan. Iman itu cukup untuk memindahkan gunung, alias iman itu bulat, harus percaya penuh. Iman ini adalah karunia dari Tuhan. Mintalah kepada Tuhan jika kita kekurangan iman dan mengalami kegentaran, takut atau apapun juga, kita tidak tahu arah, minta iman itu kepada Tuhan. Bukankah dia Bapa yang baik? Dia tidak akan memberikan kalajengking jika kita minta roti. Tuhan pasti akan karuniakan iman. Minta keberanian, kekuatan kepada Tuhan. Karena itu adalah warisan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan akan memberikan iman itu. Iman memindahkan gunung itu. Ya, jadi jangan ragu-ragu untuk kita minta iman itu. Kemudian kembangkan kapasitasmu dan biarkan aktif imanmu. Karena banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan itu imannya jadi lemah. Kenapa? Karena imannya tidak pernah dilatih. Tuhan ajarkan doa yang penuh dengan iman. Ada orang banyak berdoa, tapi doanya tidak dengan iman yang teguh. Bukan dengan iman yang memindahkan gunung. Ketika kita itu memiliki iman tersebut, iman yang dimaksudkan oleh Tuhan, kita akan berdoa dengan kuasa. Nah, ketika kita itu benar-benar percaya, kita sendiri pun ya seringkali lupa dan gentar dan tidak percaya dengan apa yang kita doakan. Jika kita punya iman, kita sendiri itu akan sepertinya belajar percaya dengan perkataan kita sendiri. Kita sudah memohon, kita sudah meminta, tapi seringkali kita, masa bisa ya? Nah, ketika kita miliki iman tersebut, kita tidak akan ragu-ragu. Yes Tuhan, aku tahu Engkau pasti menjawab doaku. Dan ketika ada masalah, pada pagi hari ini saya mau ajarkan, saya mau ingatkan Bapak Ibu, hardik masalah itu dari hidupmu. Jangan mengcancel mujizat yang Tuhan sudah sediakan. Ketika kita ini enggak yakin, ketika kita ini ragu-ragu, maka nanti mujizat itu jadinya tertunda. Jawaban Tuhan, jalan Tuhan itu jadinya tertunda karena keraguan-raguan kita. Sama dengan kita ini kalau menyuruh bawahan atau staf kita atau minta tolong kepada orang. Tolong ya, belikan A, ubahkan ini dan lain sebagainya. Tapi kemudian kepada orang yang kita perintahkan atau kita suruh, tiba-tiba kita menjadi ragu-ragu. Masa kamu bisa ya mengerjakan ini ya? Atau jangan dulu deh, saya masih bingung, saya masih harus ini. Nah, seperti itu akhirnya order kita nggak jalan. Perintah kita membingungkan. Demikian juga dengan iman. Ya, kita nggak boleh kebingungan sendiri ketika kita sudah berdoa. Kita harus memiliki kepastian dalam hati bahwa ada kuasa yang keluar dari mulut kita. Iblis itu tahu yang namanya hierarki otoritas. Dia tahu bahwa dia sudah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Alam maut itu kuncinya sudah direbut oleh Tuhan. Iblis itu paham, masalah itu juga paham. Ketika kita ngomong dengan masalah kita, masalah yang menggerogoti keuanganku, yang membuat
bisnisku jadi sepi saat ini, tinggalkan dalam nama Yesus. Yang membuat rumah tanggaku ini mengalami pertikaian, perceraian, atau apapun juga roh perceraian menyingkir dari keluargaku. Hardik dalam nama Yesus. Ataupun apapun juga, ketik di dalam YouTube saudara, hardik apa yang menjadi masalahmu. Aku menghardik, aku mematahkan setiap kuasa gelap. Mungkin kuasa sakit penyakit yang ada dalam tubuhku. Saatnya aku perintahkan pergi keluar dan aku patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Hardik, hadapi masalah itu, hadapi tantangan itu, hadapi sakit penyakit itu dengan kuasa Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, kata firman Allah. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, saya lanjutkan. Ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Wow. Ayat 24 ini Tuhan Yesus itu tahu kok. Ada banyak kebutuhan, ada banyak permintaan dari hidup kita waktu kita ini hidup di dunia. Kalau tadi Tuhan suruh hadapi masalah, hardik dan perintahkan, beri perintah kepada masalah. Kalau ayat 24 ini Tuhan itu tahu kok. Dia ajarkan kepada kita, minta doa yang kita gak apa-apa meminta sesuatu. Minta jalan keluar, naikkan permohonan doa. Naikkan sesuatu kepada Allah jika kita membutuhkan. Apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita perlukan. Itu Tuhan pasti menjawab. Tuhan itu mendengar. Asal memang permintaan kita itu baik adanya. Sesuai dengan firman Allah, tidak melawan firman Allah. Kita gak bisa, semuanya kita minta. Yang menurut sesuai dengan firman Allah dan yang kita butuhkan. Nah, tapi garis bawahi, bukan hanya Tuhan itu ajarkan kalau kita meminta dan memohon. Bahkan Tuhan ajarkan juga supaya mencari dan mengetok. Tapi garis bawahi ya, bagaimana posisi kita menerimanya. Bukan hanya orang yang berdoa meminta, tapi kita yang sudah berdoa itu akan menerimanya. Kita sudah menerimanya. Karena itu memposisikan hati terbuka terhadap mujizat. Itu yang Tuhan ajarkan. Doa yang menerima. Doa dengan iman yang menerima. Itu yang Tuhan ajarkan. Tentunya dengan ucapan syukur. Ini seperti adalah bukti iman kita. Bahwa apa yang sudah kita doakan itu kita percaya dan yakin pasti terjadi. Firman Allah kan tadi sudah mengatakan, apa yang kita doakan dan kita minta, jika kita ini yakin kita sudah menerimanya, maka itu akan diberikan. Jadi bukan akan menerimanya, kita yakin kita sudah minta kepada Bapa, bahwa Bapa pasti menolong dan mengabulkan permintaan kita. Karena itu perbuatan kita, perkataan kita harus mencerminkan apa yang kita ucapkan sendiri. Jangan kita setelah berdoa, tadi saya katakan, kita menjadi ragu kembali. Kita harus yakin dan percaya kita sudah menerima jawaban doa tersebut. Bersikaplah dan berbuatlah, ataupun seperti sikap berjaga-jaga ya. Seolah-olah berkat itu sudah datang. Ini adalah bukti iman. Iman tanpa perbuatan kan mati. Ini adalah perbuatan kita. Mungkin perkataan-perkataan kita ya. Saya kasih gambaran, contohnya seperti orang yang main olahraga, main tenis atau main badminton. Ada satu pihak yang melontarkan bolanya, servis untuk yang pertama. Tapi ada pihak lain yang dia menerima bolanya dan dia harus mengembalikan seperti itu. Nah, ini hanya gambaran. Nah, orang yang menerima tersebut, dia punya posisi yang berjaga-jaga, dia bersiap-siap. Dia nggak bisa santai-santai, dia nggak bisa ceroboh. Nanti waktu bola diberikan, dia tidak akan dapat menangkap bola itu dan mengembalikannya. Demikian juga dengan kita.
Kita harus punya sikap seperti itu. Orang yang main di dalam olahraga ini pun dia tahu, dia yakin bola itu pasti datang. Yang pihak sana pasti akan memberikan bola itu, akan memberikan servis yang pertamanya. Nah, kita sama sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya posisi dan sikap hati yang berjaga-jaga. Supaya ketika mujizat itu tiba, kita ini sudah siap. Kita bisa menerimanya dengan lapang dada, kita bisa mengelolanya. Sebab firman Tuhan itu juga mengatakan, ketika aku datang, adakah ku dapati iman? Iman yang gimana? Itu adalah perbuatan kita. Kita sudah meminta, kita sudah memohon, kita tahu bahwa Allah itu mendengar. Allah itu mengabulkan doa kita. Nah, ini yang dikatakan di dalam firman Allah adalah firman iman. Nah, mulut kita yang sudah menyampaikan sesuatu, memohon dan meminta ini harus sepakat dengan hati. Jadi tidak boleh sepihak. Nah, ketika kita sepakat, maka tindakan kita, kata-kata kita pun itu akan mencerminkan bahwa kita ini pasti sudah terima. Tuhan itu sudah memberikan mujizatnya, bahkan kesembuhan, jalan keluar atau apapun. Nah, posisi yang paling strategis, saya katakan posisi yang paling strategis hati ini untuk punya sikap hati menerima, iman yang menerima adalah menaikkan pujian, menaikkan syukur dan penyembahan. Apalagi kalau kita ini ada dalam masa penantian, kita lemah, kita boleh naikkan syukur, mengucap syukur, terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah menjawab doaku. Terima kasih aku sudah menerima kesembuhan ini. Terima kasih Tuhan, jalan keluar terhadap pekerjaanku sudah ada. Jika kita lemah, kita bisa menyanyi, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa katakan, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu, ya Tuhan penolong hidupku. Itu yang kita bisa naikkan, kita lantunkan itu. Dan ketika telinga kita mendengar, mulut kita mengatakannya, hati menjadi percaya, itulah firman iman. Mulut dan hati itu sepakat, maka akan terjadi sesuatu. Firman Allah mengatakan pada pagi hari ini, apapun masalahmu, bersyukurlah. Katakanlah sesuatu. Aku sudah menerima yang Tuhan janjikan. Aku sudah menerima kesembuhan ini. Aku bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, aku sudah dipulihkan hubunganku, istri ataupun suami. Tuhan, aku sudah mendapatkan jodoh ataupun pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jawaban doa. Terima kasih buat mujizat yang Engkau sudah berikan. Kasih ketik di dalam YouTube Anda. Ucapkan syukur, ucapkan sesuatu kepada Tuhan. Sebab Dia itu mendengar doa kita. Amin. Amin. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saya katakan yang ketiga ini adalah doa pemberesan hati yang salah. Ini bukan hanya berbicara mengenai pengampunan saja, unek-unek dalam hati yang membuat iman ini gak bisa bertumbuh, tapi ada posisi hati banyak orang ketika berdoa itu belum beres di hadapan Tuhan. Apalagi kalau posisinya sedang menunggu mujizat. Kan tidak semua mujizat itu datangnya instan. Ada yang perlu waktu, ada yang butuh waktu. Di sorga ketika Tuhan sudah jawab, oke, aku berikan. Tuhan sudah mencurahkan berkatnya, jawabannya. Tapi kita ini hidup di dimensi, 3 dimensi seperti itu. Ada ruang dan waktu. Ada waktu, ada hari, ada jam, ada detik dan menit yang kita harus tunggu seperti itu. Nah, waktu tunggu ini posisi hati harus benar. Ada firman Allah mengatakan ini sangat penting sekali bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan
besar kuasanya. Bukan doa-doa yang saudara tadi sudah naikkan, itu bukan tidak penting. Tapi posisi hati yang menerima dan posisi kondisi hati yang benar di hadapan Allah, itu yang sangat-sangat penting. Ingat, hati itu adalah wadah atau kontainer untuk menerima mujizat dari alam rohani. Nah, apa yang Tuhan sudah sediakan di sorga, berkat-berkat yang ajaib dan mulia itu sifatnya kudus. Tuhan sudah sediakan semua berkat rohani di sorga di dalam Kolose 1. Nah, berkat yang kudus itu ketika kita mau terima dan mau mendownload, harus lewat hati, kontainer hati. Hati yang kudus, tempatnya harus kudus, wadahnya harus suci, harus murni, harus tulus. Seringkali jawaban doa itu terdelay. Kita belum bisa terima karena ada hati yang belum beres. Tuhan itu jika berkati seseorang, dia akan berkati hatinya terlebih dahulu. Dia nggak akan, jika kita butuh uang, Tuhan tidak akan langsung mungkin memberikan uang atau apapun juga jalan keluar itu. Tapi hatinya dulu diberkati. Terima dengan damai, tidak ada unek-unek, tidak ada kegelisahan lagi, tidak ada keraguan-raguan. Kita melepaskan pengampunan, kemarahan tidak ada lagi. Hati menjadi murni, kita rasakan kasih Allah, kita rasakan hadiratnya. Nah, itu yang akan Tuhan berikan, nanti yang lain akan mengikuti. Ya, jadi fase ini sangat penting. Ada banyak orang gagal. Bapak Ibu, ketika kita sudah mulai sesuatu hal, doa permohonan, menghardik masalah, itu sudah benar, memulai dengan roh yang benar, jangan mengakhiri dengan daging yang salah. Abraham itu sampai 25 tahun, dia menanti anak, dia menanti janji Tuhan karena ada hati dari Abraham yang Tuhan harus bereskan. Diperbaharui lewat problem dan masalah selama bertahun-tahun. Ketika siap, dia siap menerima untuk menjadi bapak banyak bangsa. Amin. Apapun masalahmu, saya katakan Tuhan tidak pernah gagal. Dia selalu menggenapi rencananya. Iblis yang seringkali mencuri, dia menggagalkan, merampas ketika kontainer hati kita ini enggak beres. Bereskan yuk di hadapan Tuhan, biarkan hati kita menjadi lega, siap untuk menerima berkat Allah. Saya selesai, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan doa yang mengubahkan, doa yang berkemenangan. Kehidupan doa akan terpancar melalui hidup kita, melalui hati kita. Haleluya. Oh, rapasikiri de bekara lapasyakara dabo. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat. Yes, dia sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tuhanku ajaib, dia turun tangan, percayalah kepada dia. Kau turun tangan memulihkanku. Aktifkan imanmu. Aku percaya
Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Pagi hari ini bangkit imanmu Bapak Ibu. Ketika naikkan doa, minta kepada Dia. Saya akan berdoa pertama-tama buat orang-orang yang membutuhkan iman. Iman itu adalah karunia. Minta karunia iman. Jika engkau merasa lemah, engkau merasa gentar, ada gunung masalah di hadapanmu, engkau tidak bisa menghardiknya, engkau nggak punya kekuatan ekstra itu, minta iman, Dia akan memberikannya kepadamu. Aku berdoa ya Tuhan, umas sheke mekata kaya marata sheke beba papa papa. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Umarata syabarala papa 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 papa. Kami minta karunia iman itu ya Tuhan, untuk menghadapi masalah kami. Gunung masalah ini ya Tuhan. Oh, mungkin terlalu berat bagi kami. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami tahu ya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup. Karuniakan iman kepada anak-anak-Mu yang membutuhkan, mereka yang memerlukan. Biarkan Tuhan kegentaran itu tidak melingkupi mereka, tapi kekuatan Allah, kasih Allah melanda mereka. Ketika mereka menerima kasih Allah, dipulihkan hati mereka. Iman mereka akan tumbuh. Bukan iman yang seperti kanak-kanak, tapi iman yang seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Aku berdoa, aku lepaskan karunia iman itu bagi orang-orang yang takut dan gentar, yang menghadapi raksasa di hidupnya. Dalam nama Yesus, terima dengan iman di dalam nama Yesus. Engkau yang lemah, engkau menjadi kuat kembali. Ora pasikiri bikata ya sikiri ini mereda baba baba. Ini mia sanda masih pikir de baralalalalalalala. Lawat ya Tuhan, lawat. Ora pasya barala baba baba baba. Bakar dengan apimu, bakar dengan apimu. Oh, mereka menjadi bergairah kembali. Mereka punya semangat kembali. Yang lemah ya Tuhan, kuat kembali. Bangkit imanmu, bangkit iman seseorang, bangkit iman seseorang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syamarada basyabarala barala baba. Sekarang saya ajarkan kepada jemaat yang Tuhan kasihi, angkat tanganmu, hardik masalah yang ada di hadapanmu. Hardik setiap penghalang gunung masalah itu, raksasa di hadapanmu. Katakan sesuatu, aku menghardik sakit penyakit yang ada dalam tubuhku. Aku lepaskan kesembuhan, aku lepaskan kesembuhan. Dalam nama Yesus aku menghardik masalah yang ada dalam pekerjaanku. Aku mengusir, menyingkir dari pekerjaanku, menyingkir dari bisnisku, masalah keuangan, masalah hutang piutang. Dalam nama Yesus Tuhan memberikan jalan keluar. Cekikan masalah hutang, problem hutang, dalam nama Yesus menyingkir. Tuhan akan berikan jalan keluar. Pekerjaan atau apapun Tuhan akan buka jalan. Hardik setiap masalah, hardik gunung-gunung masalah itu. Perintahkan untuk menyingkir, perintahkan untuk keluar dari hidupmu. Di dalam nama Yesus, katakan sesuatu. Ora pasya karala marada pasya baba. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Apa syana makarala marala masyara la marala baba. Ora pasya ora pasya la baba. Aku berdoa saat ini bagi setiap kelemahan di dalam tubuh, sakit penyakit apapun ya Tuhan yang ada dalam tubuh daripada jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus aku menghardik, aku mematahkan, mengikat setiap kelemahan itu. Sakit penyakit apapun itu namanya, keluar pergi dalam nama Yesus. Dan kami melepaskan kesembuhan itu, kesembuhan yang ilahi, kesembuhan yang sempurna bagi orang-orang yang menderita COVID, yang menonton acara pada pagi hari ini. Aku lepaskan kesembuhan. Aku lepaskan kesembuhan, sesak nafas, paru-paru atau apapun organ-organ tubuh. Aku perintahkan virus COVID, hanya pergi menyingkir dari tubuh orang-orang yang sakit ini dalam nama Yesus. Dan kami melepaskan kesembuhan, kami melepaskan iman percaya dan kesembuhan dalam nama Yesus. Posisikan hatimu untuk menerima kesembuhan itu, posisikan hatimu untuk menerima kesehatan ilahi itu dalam nama Yesus. Siapkan hati mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu pergumulan dalam keluarga. Ada yang mungkin mengalami pertikaian, perpecahan, konflik suami istri. Pulihkan kembali. Aku menghardik setiap roh perpecahan, perceraian dalam keluarga. Keluar, tinggalkan. Pergi dalam nama Yesus. Dan kami melepaskan kasih. Kami melepaskan keutuhan, kesatuan di dalam nama Yesus.
Mungkin ada orang-orang yang butuh pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Tuhan, Engkau yang mendengar doa seruan mereka. Biarkan mereka menerima jalan keluar. Biarkan ya Tuhan, kami mohon Engkau Tuhan yang memberikan mereka hal-hal yang mereka butuhkan ya Tuhan dalam pekerjaan. Masa depan mereka di tangan-Mu. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang memang Engkau sudah tentukan. Divine connection, divine ilahi itu ada, terjadi. Berkat-berkat tersembunyi Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Yang terikat hutang piutang dilepaskan, diberikan jalan keluar, diberikan hikmat oleh Tuhan. Terima itu, terima dengan iman. Posisikan hatimu, bersiap-siaplah untuk menerima kasih Tuhan, bersiap-siaplah untuk menerima jalan keluar. Siapkan segala sesuatu, bukan hanya hati tapi perkataan, ucapan syukur. Sekarang saya ajarkan bersyukurlah, bersyukur Tuhan. Terima kasih, kami sudah menerima jawaban doa, kami sudah terima kesembuhan itu, kami sudah terima ya Tuhan berkat ilahi. Tuhan, terima kasih keluarga sudah dipulihkan, terima kasih Tuhan sudah mendapatkan pekerjaan, terima kasih Tuhan keuangan sudah pulih. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur. Percaya kepada Dia, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Aku percaya, katakan itu. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi katakan, aku percaya Dia dahsyat, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, yes, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memulihkanku. Haleluya, haleluya. Terima jawaban doa, terima berkat-berkat Tuhan, terima yang terbaik dari Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihimu. Ucapkan sesuatu, bersyukur, bangkit imanmu, dan terima jawaban doa. Terima anugerah Tuhan, terima dari berkat Bapa yang di sorga. Terpujilah nama Tuhan, katakan aku bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan mengasihimu.